Babeh Aldo, Habib Aldo mereaksi orang yang ngaku-ngaku sebagai fans Rhoma Irama. Benar atau tidak sebagai fans Rhoma Irama? Boleh benar, boleh tidak. Katanya mengingatkan Bang Haji, udahlah stop, jangan lagi bahas-bahas menjelek-jelekan habaib dari Bang Alawi. Udah Bang Haji, stop. Ngomongnya kayak gitu tuh ya. Nggak, kalau memang dia adalah fans Rhoma Irama, maka mesti lihat dong, Haji Rhoma Irama itu sandaran ucapannya jelas. Jadi bukan disandarkan pada kebencian, bukan disandarkan pada mau memecah belah umat Islam, bukan disandarkan pada mau mengadu domba sesama umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan. Sedang mengungkap kebenaran. Enggak, soalnya takut pada akhirnya ada kepikiran dari habaib misal untuk mengumpulkan orang lalu suruh ngaku sebagai fans Rhoma Irama, lalu ngomong kekecewaan kepada Rhoma Irama karena membahas perihal nasab. Nah, jangan sampai ada strategi itu. Nah, kita harus memperkuat Pak Haji Rhoma Irama, harus tetap berada di jalan kebenaran. Saya juga fans Rhoma Irama dan saya yakin mayoritas masyarakat Indonesia, mayoritas nih saya katakan, yang umat Islam ataupun bahkan non-Islam itu tahu bahkan ngefans kepada Rhoma Irama dengan lagu-lagunya yang akrab di kehidupan kita. Dan itu kenapa Iwan Fals itu jadi fans banyak orang di Republik ini, karena lirik lagunya itu ya kehidupan kita sehari-hari. Begitupun sama Rhoma Irama. Makanya banyak orang yang tahu lagu-lagu Rhoma Irama akhirnya menjadi fans Rhoma Irama. Jadi mayoritas masyarakat Indonesia khususnya pasti ngefans kepada Rhoma Irama ya, dengan lagu-lagu yang beliau ciptakan. Ya. Oke, itu poin pertama. Jadi jangan sampai Pak Rhoma Irama menjadi ketakutan akan fansnya hilang gara-gara membahas persoalan nasab. Enggak. Kalaupun ada fans yang seperti ini, maka dia masih belum melihat kebenaran yang sesungguhnya, melihat fanatisme buta berlebihan kepada Habib, seolah menganggap bahwa ini adalah manusia suci yang kita tidak bisa mengganggu gugat dan lain sebagainya, tidak bisa mengkritik dan lain sebagainya. Dan ini adalah memang ditanamkan dari dulu oleh Habib-Habib kepada masyarakat awam muslim Indonesia khususnya untuk memperdaya. Maka ya wajar bila ada fans Rhoma Irama 1-2 yang pada akhirnya masih mengadopsi doktrin itu dan tidak terima dengan sikap Rhoma Irama sekarang yang berbicara kebenaran yang disandarkan sekali lagi pada dalil dan data yang jelas, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, ini mesti dibedakan mana orang yang sedang mau memecah belah, mau mengadu domba dan lain sebagainya disandarkan pada kebencian, dan mana orang yang sedang menunjukkan kebenaran yang disandarkan pada dalil yang jelas. Kita mesti paham, jangan terprovokasi, terframing dengan yang begituan. Akhirnya kita tidak akan melihat persoalan ini secara objektif. Kan itu saya mau mengajak kita semua untuk melihat persoalan secara objektif ya, yang disandarkan pada dalil yang jelas, bukan emosi sepihak. Coba kita lihat dulu nih reaksi dari si Aldo ini nih. Pesan dari fans Rhoma Irama kepada Bang Haji Rhoma Irama. Ini pesannya guys, kita lihat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pesan ini nyampe ke Bang Haji Rhoma. Iya. Itu ada yang nulis Rhoma Irama RH, Rhoma Irama ya kan. R itu Raden ternyata. Jadi Raden Haji Rhoma Irama. Katanya begitu ya, betul ya. Namanya dia itu Omar. Rhoma Irama. Ya. RH itu Raden Haji. Jadi Rhoma gitu ya. Ini fansnya Bang Haji Rhoma. Lanjut. Saya dulu ngefans sama Bang Rhoma itu. Ya sampai sekarang ngefans kalau masalah lagu-lagu, masalah kebaikannya ya saya ngefans.
Tapi masalah dia dukung Imad, oh saya tidak setuju. Loh, dukung Imad, saya nggak setuju. Lebih banyak mana ya yang fans jadi nggak ngefans daripada yang nggak ngefans tiba-tiba mendadak ngefans. Setelah Omai Rama ini dukung Imad, fansnya tobat atau orang yang nggak ngefans mendadak ngefans? Surveinya gimana juga? Lanjut dah. Ini fansnya nggak sepakat sama Roma Iramanya ya. Dulu ketika saya senang judi, diingetin sama Bang Haji itu. Judi. Iya, gitu lagu legend judi. Iya. Bab tabnya itu yang legend ya. Judi. Imad, oh saya tidak setuju. Dulu ketika saya senang judi, diingetin sama Bang Haji itu. Judi. Ngomongnya sih ya. Judi. Rajin keimanan, berhenti judi saya. Berhenti judi, Dulu bagus. pada ketika saya senang minum minuman keras, ingetin sama Bang Haji. Minuman keras, Miras. apapun namamu. Harus begini ya. Gitu ya. Ya. Lanjut. Tapi sekarang Bang Haji kok agak lain nih. Agak lain. Kok dukung Imad, malah menjelek-jelekan Habaib. Nah, Masya Allah, sungguh terlalu. Kok bisa nih nyampe ke Bang Haji? iya. Sungguh terlalu. Gue pernah ketemu sama Irama ini dulu di majelis di Samarinda. Dia pernah, iya memang kecil pendek dia. Di tempatnya Ustadz Hamid dulu di Mangkupalas. Oma Irama ini datang bareng sama Habib Abdurrahman Khalid, Allah yarhamu. Dia dekat sama Abah itu. Insya Allah. Sekarang kalau menurut beliau ya gitu, agak lain kamu, agak lain gayamu. Lanjut. Mas, saya beri nasihat, udahlah Bang Haji, jangan ikut jelek-jelekan Habaib. Jangan ikut jelek-jelekan Mbak Alawi. Udah kembali lagi ke jalan yang benar Bang Haji. Waduh, berarti ini jalan yang salah sekarang ya, Rama ini ya. Jalan yang salah ya, suruh kembali ke jalan yang benar ya. Wah, tuh dengerin tuh, Bang Haji. Lu dengerin no, kembali ke jalan yang benar no. Ini bentuk balas budinya karena merasa sering diingetin sama Roma Irama ini ya. Jadi sekarang dia mau ngingetin Roma Irama. Nah, jadi begitu ya guys. Ini kalian share ya. Ini bentuk balas budi dari fans berat Roma Irama kepada Roma Irama ya. Iyalah, kembali ke jalan yang benar. Umur udah tua, udah jangan aneh-aneh. Makin kebongkar, makin nggak bener ntar ya. Makin udahlah, kebenaran itu nggak bakal kalah ya. Kebatilan itu mau berlari secepat apapun, yang hak pasti akan mengalahkan. Umur udah tua ya, kita udah ya Allah mau saling ingetin dalam gimana lagi sih mestinya ya kan. Nggak apa-apa kalau kemudian ada fans Roma yang seperti ini, gak jadi masalah bagi saya. Dia masih belum terbuka aja. Padahal sesungguhnya yang manusia normal punya akal yang difungsikan itu mesti bakal tahu persoalan bila dia nonton podcastnya dari awal ketika berbicara dengan Guru Gempul dan terakhir kemarin dengan Profesor Anhar Gonggong. Kan sandarannya jelas Roma Irama itu. Jadi bukan pepesan kosong ngomongnya, sandarannya jelas. Kepada ahli genetik, kepada ahli DNA, kepada ahli sejarah, pakar sejarah, jelas loh sandarannya. Jadi sandaran ilmiah, bukan sandaran kebencian, bukan pepesan kosong. Bisa dipertanggungjawabkan bidunya wal akhirah. Ya. Si Aldo ngomong, kebenaran itu pasti akan pada akhirnya menemukan jalannya sendiri untuk dianggap sebagai kebenaran. Iya, benar. Saya selalu ulang-ulang kalimat itu. Dan kebenaran persoalan nasab Ba'lawi memang tidak ada manuskrip. Itu kebenarannya. Anda mau ngarang bahwa kemudian ada manuskripnya? Nggak bisa.
Anda masih mau meyakinkan kepada masyarakat bahwa kalian semua itu nyambung secara nasab kepada Rasulullah, ya buktinya mana? Sandaran kalian apa? Kan itu sandaran ahli filologi jelas manuskrip, gak ada nama Ubaidillah. Sandaran ahli genetik jelas genetiknya tidak sama dengan genetik Nabi Muhammad, DNA-nya. Kan sandarannya jelas, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kalaupun diseret di ruang pengadilan, yang sandaran yang jelas ini bakal menang. Jadi yang hak itu yang ini, yang sandarannya jelas. Bener tuh, Anda Babe Aldo ngomong kebenaran. Iya, kita juga menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Kiai Ima, Dr. Sugeng, manajemen ahli, Profesor Anhar Gonggong, itu kebenaran. Kita menganggap itu kebenaran. Anda meyakini bahwa yang kalian yakini adalah kebenarannya, ya monggo-monggo aja. Tinggal sandaran kalian apa, sandaran kita apa, itu aja. Kan seorang itu bisa mengatakan bahwa ini kebenaran disandarkan pada apa dulu dong? Kalau sejarah, sandarannya harus manuskrip. 1000% harus manuskrip. Nggak boleh yang lain. Kalau berbicara sejarah, orang yang hidup di abad lampau, mana manuskripnya? Mana manuskripnya? Ada nggak? Kalau nggak ada, terus sandaran kalian apa? Kan itu dong. Jadi kalian sebagai fans Rhoma Irama jangan terprovokasi. Ya, jangan terprovokasi. Sandaran Pak Haji Rhoma Irama itu jelas, bukan atas dasar kebencian, bukan. Bukan, saudara, bukan. Ente harus paham. Persoalan nasab ini bukan persoalan akidah yang kita tidak boleh masuk ke ruang itu. Bukan. Itu persoalan ilmiah, gampang dilacak oleh metodologi ilmu yang sudah disediakan oleh manusia. Itu kan jelas. Sandarannya jelas. Ini mesti karena mereka terus mempropagandakan bahwa ini pemecah belahan umat Islam, pengadu dombaan. Kan itu narasi yang selalu dikembangkan oleh mereka untuk memecah konsentrasi umat Islam. Jangan sampai menerima informasi yang disampaikan oleh Rhoma Irama dan yang lainnya, kan itu untuk memecah konsentrasi itu. Akhirnya hilanglah objektivitas di dalam melihat persoalan. Hati-hati. Oh, mereka sedang mengadu domba umat. Mereka sedang memecah belah umat baginda Nabi. Nah, jangan sampai terprovokasi dengan kalimat-kalimat itu. Itu memecah konsentrasi kalian untuk mengamati lebih dalam persoalan nasab, sehingga kalian bisa menemukan kebenaran di dalam proses itu. Dan kebenarannya pasti, satu kali lagi, kalau berbicara sejarah, yang disandarkan pada manuskrip. Dan jelas manuskripnya nggak ada. Artinya Ubaidillah itu sangat diragukan atau bahkan dipastikan bukan anak dari Ahmad bin Isa al-Muhajir. Kan itu. Ya jelas ya. Hati-hati, jangan fitnah Pak Rhoma sebagai pemecah belah, jangan. Beliau sedang berupaya di sisa umur hidupnya yang sudah sepuh untuk mengungkap kebenaran yang selama ini tidak terungkap. Sandarannya jelas. Begitu ya. Hormat kita kepada Pak Haji Rhoma Irama yang berani membongkar ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.